Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Nah adik-adik, pada kesempatan ini kita masuk ke tema 5 tentang ekosistem. Dan di subtema 1 tentang komponen ekosistem. Dan kita memulai di pembelajaran yang pertama. Kompetensi dasar yang akan kita dalami pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia di 3.7 yaitu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Pada muatan pelajaran IPA di 3.5 menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Nah, fokus pembelajaran kita yang menjadi bagian dari tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian dapat menyebutkan pokok pikiran dalam bacaan teks non-fiksi, dan kalian dapat mengidentifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada apa saja ya? Wah, bermacam-macam makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Tahukah kamu, bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dua buah gambar berikut ini. Apa yang membedakan kedua gambar berikut ini? Perbedaan apa saja yang dapat kamu jelaskan dari kedua gambar? Silakan kamu ungkapkan kepada orang tuamu tentang perbedaan dua gambar ini. Nah, sekarang agar pengetahuan dan wawasan kamu semakin bertambah, mari kita baca teks yang terdiri dari 3 paragraf berikut ini. Ingat kembali ya, cara menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Mari kita baca bersama-sama. Nah, bagaimana? Kalian semakin bertambah kan wawasan dan pengetahuan mengenai materi hari ini? Kalian masih ingat juga kan bagaimana cara menemukan
pikiran utama pada setiap paragraf pada bacaan yang kamu baca tadi. Jangan lupa berlatih terus ya untuk mencari pikiran utama pada setiap paragraf dalam sebuah bacaan. Nah, kalian jangan bosan-bosan untuk membaca ya, karena dengan membaca maka kita dapat menggenggam dunia. Tadi kalian sudah membacanya di dalam hati. Sekarang mari kita sama-sama membaca bersama Pak Izar. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi inceran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Nah, setelah kita membaca teks bacaan tadi, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Dari pertanyaan itu dapat dijadikan bahan buat belajar kamu untuk mencari jawabannya pada sumber-sumber yang lain, seperti buku ataupun internet. Semangat terus belajarnya ya. Nah, tugas kalian hari ini adalah amatilah hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Lalu bekerja samalah dengan anggota keluargamu untuk melakukan kegiatan berikut. Alat-alat dan bahan yang diperlukan antara lain gunting, kertas karton besar, spidol, surat kabar dan majalah bekas, penggaris, serta lem kertas. Langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, carilah dan guntinglah gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau majalah bekas, atau kamu mendapatkannya dari internet dan di print. Yang kedua, dengan menggunakan penggaris, buatlah tabel besar pada teks karton seperti di bawah ini. Ada 3 kolom. Kolom yang pertama tertulis gambar dan nama hewan. Yang kedua, nama atau jenis makanan. Yang ketiga, golongan makanan, tumbuhan atau yang dimakan hewan. Kemudian, letakkan gambar hewan yang sudah digunting, lalu rekatkan pada kolom pertama tabel dengan menggunakan lem. Tuliskanlah nama hewan di bawah gambarnya. Kemudian, tuliskan nama atau jenis makanan yang dimakan oleh hewan tersebut di kolom tengah dan sebutkan golongannya, tumbuhan atau hewan. Setelah selesai, tugas kamu lalu difoto, kemudian diunggah ke link yang sudah disiapkan.
Selamat belajar dari rumah.